kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan acara ngaji adab kita pada pertemuan kelima. Insya Allah kita akan dipandu oleh Ustadz kita seperti biasa, Ustadz Farih Marzuki Amar, MA yang sudah bergabung pada pada kesempatan ini. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita dapatkan dari kajian ini bisa bermanfaat bagi kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan tilawah oleh Mas Darori sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini. Silakan kepada Mas Darori untuk bisa membacakan tilawah. Terima kasih, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Sadaqallahul azim. Saya kembalikan ke Mas Bagas. Terima kasih Mas Darori atas pembacaan tilawahnya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu ngaji adab yang bertema adab kepada kitabullah bagian kedua dari kitab Minhajul Muslimin karya Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi yang akan disampaikan oleh Ustadz Farih Marzuki Amar. Monggo Pak Ustadz silahkan bisa dimulai. Terima kasih. Masih nyari ini ya. Siap Pak Ustadz. Pembacaan sebentar. Sudah tampil lainnya? Sudah Pak Ustadz. Sudah kelihatan.
7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih malah kitab buah ya, adab al-khalqi. Kita sekarang masuk adab ma'ar Rasul. Seorang muslim yas'urul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adabil kamil ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadhalika li asbabit taliyah. Seorang muslim harus memantapkan diri dan dia memahami kewajiban adab berperilaku baik, berakhlak kepada Rasul secara penuh karena sebab-sebab berikut. Jadi kenapa seorang muslim itu harus beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebabnya yang pertama, Anallah Taala qad aujabalahul adab alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan seorang muslim untuk beradab kepada beretika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala kulli mu'minin wa mu'minah wa dalika bisarihi kalami azza wajal. Jadi perintah Allah ini kepada mukmin dan mukminah laki maupun perempuan untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan baina yadayillahi wa rasulih. Jadi kepentinganmu dari di antara sisi Allah dan Rasulnya, atau di antara baina yadayillahi wa rasulih, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yadai di sini apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu keraskan suaramu fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Dilarang berteriak-teriak di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kamu jahar terang-terangan dengan
ucapan kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian mengeraskan ya, di antara kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, niscaya antah batu a'malukum, kan membatalkan perbuatan-perbuatan kalian, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasakan. Ayat ini melarang kita umatnya untuk mengangkat suara berteriak-teriak di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah ini khusus saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup kemudian berteriak-teriak ya, kajahri seperti ketika memanggil dengan keras ya. Dulu saya punya dosen hadis itu suaranya hampir tidak bisa didengar gitu. Karena mungkin mengikuti hadis ini, mengikuti ayat ini, jangan kamu keraskan suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau pakai pengeras suara ya. Wa qala ta'ala innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Dan sesungguhnya orang-orang yang menahan suaranya atau merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu, mereka adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah hati-hati mereka untuk littaqwa, untuk bertakwa, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun adzim. Tapi kalau dilihat dari zahir ayat-ayat ini, yaitu ketika semasa Nabi hidup, jadi tidak boleh memanggil Nabi itu seperti kita memanggil kawan-kawan kita. Makanya kemudian sebagai kesopanan itu ditambah Sayyidina Muhammad itu. Tidak seperti kita memanggil teman kita, durori, ya, gitu ya. Tuh, jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang pelit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ketika disebut namaku dan dia tidak bersolawat. Meskipun kita tidak salawat sekalipun, kita menjadi orang pelit, Nabi tetap kekasih Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan surga Firdaus. Nah, salawat kita untuk Nabi SAW itu sebenarnya kembalinya ke kita. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah memberikan rahmat bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian qala subhana innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu Muhammad di belakang tirai, di belakang tembok, di belakang kamar ya. Aktsaruhum, mereka kebanyakan tidak berakal. Karena saat itu ada orang memanggil di belakang kamar Nabi. Ya, kamar Nabi kalau kita ke Masjid Nabawi ya, yang di antara yang dijaga itu, yang ada pintu berwarna emas ya. Itu kan sebagai kuburan Nabi SAW. Ya di situ itu kamarnya. Nah, orang manggil Nabi berteriak-teriak dari luar. Kayak kemudian itu termasuk tidak sopan kepada Nabi, yang kemudian diingatkan dengan ayat ini. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairal lahum. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sehingga Nabi itu keluar pada mereka tanpa diteriak-teriaki ya, lakana khairal lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka. Jadi sebelum Nabi keluar dari kamarnya, orang ini berteriak-teriak manggil Nabi Muhammad,
Muhammad gitu ya, dari luar, dari belakang tembok, belakang pagar, belakang ruang atau kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gue turunkan ayat ini supaya mereka punya adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala jalla jalalu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul, yakni panggilan itu baik ketika masih hidup atau sudah meninggal, tetap kita punya adab untuk memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan kalian di antara kalian. Saya contohkan tadi, manggil temennya gitu ya. Qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhabu hatta yasta'dinu. Ini juga adab bersama Nabi. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang alladzina amanu billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa idza kanu ma'ahu, dan apabila mereka bersamanya, bersama Nabi, ala amrin jami', atas urusan yang sudah disepakati, lam yadhabu, mereka tidak keluar, tidak pergi, hatta yasta'dinu, sehingga mereka minta izin kepada Nabi. Ini etika dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita ketika kita sudah membuat kesepakatan, apalagi itu dalam satu jamaah, maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak termasuk adab ketika ia pergi tanpa pamit. Kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Itu etika dalam berjamaah. Satu hal yang sudah disepakati, yaitu harus dijalankan. Wa qala subhanahu innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'da liman syi'ta minhum. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu Muhammad, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim, apabila mereka minta izin kepadamu dari sebagian urusan mereka, fa'da liman syi'ta minhum, maka izinkanlah siapa yang engkau kehendaki dari mereka. Ini perintah kepada Nabi untuk memberikan izin yang dikehendaki oleh Nabi bagi mereka yang minta izin. Wa qala jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, itu masuk etika kepada Rasul. Apabila kalian mau berbincang-bincang, berbisik ya, najaitum, najwa itu berbisik. Apabila kalian mau berbisik ya, bisiki Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka persembahkanlah baina yaday najwakum, antara bisikanmu itu ya, sedekah. Jadi sebelum berbisik itu bersedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Maka itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, athhar. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkan apa yang disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu etika ya, ketika mau berbisik dengan Nabi. Sedekah ya, itu bisa diamalkan ketika mau menuntut ilmu ya gitu, bisa sedekah, misalnya sedekah subuh ya gitu ya, sebelum mengawali, jadi mengawali pagi itu dengan sedekah. Nah, itu kalau dibiasakan bagus.
Kemudian itu yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya untuk beradab kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hal tadi yang dicontohkan, yang minimal kita menghormati Nabi dengan panggilannya dan dengan bersolawat kepadanya. Karena itu diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang beriman bersolawatlah kepadanya. Itu, dan apalagi kalau hari Jumatnya itu diperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Karena sholawat kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah membaca kisah ya, itu kisah nyata yang ditulis dalam suatu buku tentang kebiasaan orang Pakistan. Di orang Pakistan itu kebiasaan kalau mulutan ya, memperingati Maulid Nabi, itu mereka pakai membawa senapan, ditembakkan ke langit, ditembakkan ke atas. Dan pada saat itu ada seorang anak perempuan dari anaknya orang Nasrani. Kok dilalah kepalanya itu ketembak, gitu. Kepalanya ketembak. Akhirnya ibunya itu teriak-teriak ya. Muhammad, di mana kamu Muhammad? Ini gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu. Ini anakku ketembak. Akhirnya anaknya dibawa rumah sakit daerah, tidak tertangani, dalam perjalanan itu seperti sudah meninggal. Dalam perjalanan menuju rumah sakit besar, tapi ketika di rumah sakit ibunya mendatangi kamar anaknya ini yang tadi sudah divonis meninggal, ternyata anaknya itu duduk ya. Duduk sambil berkata, tutup ibu, tutup itu jendela dan pintunya. Kenapa? Biar dia tidak keluar katanya. Siapa? Namanya Muhammad. Dia datang dengan senyuman dan mengusap kepalaku. Dan kepalanya itu seperti tidak pernah luka. Maka kemudian anak itu bersahadat dan ibunya pun juga bersahadat. Itu kisah nyata ya, yang berada di Pakistan. Kemudian apalagi kalau kita kemudian senantiasa bersolawat kepadanya, itu niscaya nanti kita akan dimudahkan mendapat syafaatnya. Kemudian yang kedua, anallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu faqal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk taat padanya dan mewajibkan untuk mahabbatahu, untuk mencintainya. Faqala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di sini kita diperintahkan untuk mencintainya. Karena nanti kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu nanti akan dihimpun di akhirat bersama orang-orang yang dicintainya. Tergantung kita mencintai siapa. Mereka akan dihimpun semua dengan yang dicintainya. Ya, dia mencintai siapa? Pemain bola. Nanti dihimpun sama mereka ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat ini melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Pernah Nabi mengatakan, kullu ummati
yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah menolak untuk masuk surga, gitu ya. Wa qala wal falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, al-hadar, alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, ini perintah Nabi SAW, antusibahum fitnah, niscaya mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah itu yang macam-macam, bisa kesulitan, bisa hambatan, ya, bisa kegagalan. An yusibahum adabun alim, yang paling berat adalah mereka akan ditimpa adab siksaan yang pedih. Maka di dunia dapat fitnah, di akhirat adab yang pedih. Nah, itu juga terdapat dalam surat Toha tadi di bagian akhir, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Sempit artinya seolah-olah dunia tidak bersamanya. Cari kerja repot gitu ya. Cari jodoh jauh ya. Nggak dapat. Apalagi ya, itu di dunia ya, susah. Bukan berarti Allah tidak bersamanya, tetapi dia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ada orang yang rambutnya gondrong ya. Itu yang disalahkan bukan tukang potongnya ya. Karena memang dia tidak pernah hadir di tempat potong rambut gitu. Sama seperti ini. Ya, karena dia menjauh, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia dalam kehidupannya kehidupan yang dongka. Jadi dapat fitnah. Dan di akhirat akan dihimpun dalam keadaan buta. Yusibahum adabun alim. Di alam kubur, kuburannya menjadi sempit. Meskipun orang menggali kubur itu sama. Panjangnya. Panjang dan lebarnya kan sama. Biasanya 1 meter kali 2 meter. Nah, tapi bagi orang-orang semacam ini bisa semakin sempit, kadang nggak cukup. Ada orang-orang yang jasadnya ditolak oleh tanah, seperti jasadnya Kamal Atatürk itu nggak ditolak oleh tanah, akhirnya ia dibeton kan di atas, dan sampai sekarang bau itu masihan. Wa qala subhana, kalau mau jalan-jalan ke Turki yang melihatnya sana seperti itu. Wa qala subhana wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul fakhuduh, maka ambillah. Artinya kalau itu perintah maka kerjakan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang maka tinggalkan. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan bagi kalian, maka datangilah semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkan. Enggak pakai ada
semampunya gitu. Karena apa? Karena untuk meninggalkan itu siapapun mampu. Beda dengan ketika mengerjakan sesuatu itu butuh kemampuan. Misalnya kayak orang sholat berdiri, ya bagi yang tidak mampu ya bisa duduk seperti itu. Tapi kalau meninggalkan itu sebenarnya siapapun bisa meninggalkan. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Ini. In kuntum, dari kecintaan kepada Allah itu bukan hanya klaim semata, harus ada bukti. Buktinya apa? Yaitu dengan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu, hasilnya apa? Allah akan mencintainya dan dihapus dosa-dosanya. Diampuni dan dihapus dosa-dosanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, ya, Raufur Rahim. Waman wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu lazama ta'addubu ma'ahu fi jami'il ahwal. Dan siapa yang wajib ditaati dan diharamkan menyelisihi, maka sudah pasti ia wajib di ta'addubnya, bersopan kepadanya, bersopan santun bersamanya. Fi jami'i ahwal, di semua keadaan. Gitu. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 9.20 Ustaz. 9.20. Nanti langsung tanya jawab. Kalau Indonesia 8.20 kalau di Indonesia. 8.20. Ini masih kurang ya. Ya, masih 20 menitan lagi Ustaz. Anallaha, yang ketiga, anallaha jalla jalaluh qad hakamahu faja'alahu imaman wa hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan menjadikan Nabi SAW sebagai imam, wa hakim, dan sebagai penengah, penentu hukum, ya, hakim, sebagai wasit. Ya. Kalau dalam sepak bola itu ada wasitnya, itu ini Nabi SAW sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim ini. Qala ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan benar, litahkum, supaya kamu berhukum, bainan nas, kamu menghukumi di antara manusia, bima arakallah, sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu, arokah, yang kamu ditunjukkan oleh Allah. Wa qala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum, dan berhukumlah bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, wa la tattabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi ini kenyataannya orang berhukum itu masih menggunakan hawa nafsu mereka, tidak mau menggunakan dengan Al-Quran. Qala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman sehingga yuhakimuka, meminta kamu yang memutuskan permasalahannya sebagai hakimnya, fima syajara bainahum, apa yang terjadi perselisihan di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan kemudian mereka tidak mendapat di dalam diri mereka haraj, sesuatu yang apa-apa, artinya dia pasrah, dia rela dihukumi, diputusi oleh Nabi SAW, mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi mereka berpasrah, mereka legowo gitu ya. Apa yang kamu putuskan, wa yusallimu, dan mereka berserah, menyerahkan taslima. Dengan betul-betul penyerahan. Jadi ketika mereka berselisih, kemudian minta putusan kepada Nabi, ketika Nabi SAW memutuskan, maka mereka legowo. Ini sebagai bentuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kebalikannya, maka itu adalah la yu'minuna, ya, berarti mereka bukan orang-orang beriman. Ketika mendapatkan putusan Nabi SAW, itu masih tidak terima misalnya. Waqala, jadi kalau sekarang bagaimana ya, kita melihat bagaimana sabda Nabi, hadis-hadis Nabi dalam memutuskan sesuatu. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian dari Rasul SAW sebagai suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Sesungguhnya pertemuan dengan Allah dan hari akhir itu kan sudah keniscayaan. Kita pasti akan mendapati hari akhir. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di yarjullaha wal yaumal akhir? Karena nanti ada orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkan Allah dan tidak menginginkan hari akhir itu. Karena maunya hidup 1000 tahun, ya. Mungkin lebih di dunia. Tapi kan nggak mungkin. Mereka orang-orang yang merugi di hari akhirnya. Kenapa kemudian disebut yarjullaha wal yaumal akhir? Ketika orang itu menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir yang baik, maka ia akan meniti jalan hidupnya dengan mengikuti uswah hasanah, ya, mengikuti teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin agar ia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Seandainya nggak bahagia di dunia pun masih ada harapan bahagia di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ada harapan. Tentu yang kita minta itu ya kehidupan, kebahagiaan dunia akhirat. Jangan sampai kemudian hanya di dunia saja bahagianya. Akhirat tidak bahagia, na'udzubillah. Wa ta'addubu ma'al imami wal hakim tafruduhu syara'i'u wa tuqarriruhul uqulu wa yahkumu bihi al-mantiqus salim. Ya. Setelah kita beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kita juga harus beradab kepada al-imam wal hakim, ya, pemimpin, kepada hakim, ya, pada qadhi, ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, ya, para pewaris para nabi, ya, pemegang teguh akidah atau dakwah Islam ini. Ya, ta'adub ma'al imam, dan beradab
bersama pemimpin, ya pemimpin apapun, pemimpin dari yang paling atas, presiden, perdana menteri, terus sampai RT misalnya, sampai pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, kalau yang sudah menjadi pemimpin rumah tangga minimal, maka ia harus bisa menjadi teladan, uswah, ya, uswah hasanah. Banyak keluarga itu yang kemudian menjadi keluarga yang broken, itu biasanya diawali karena seorang bapak, ya. Jadi Ibnul Qayyim itu mengatakan keberhasilan mendidik anak itu ada pada bapak, gitu. Tidak ada pada ibu, karena dalam Al-Quran itu dialog antara orang tua dan anak itu diulang 14 kali. 11 kali itu antara bapak dan anak, sisanya ibu dan anak, karena memang nggak punya bapak, yaitu Isa ibnu Maryam. Itu jadi bapak itu punya kedudukan yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak, pendidikan keluarga, ya. Jadi dia harus bisa menjadi qudwah. Nah, di antara orang kenapa keluarga itu menjadi broken, yaitu pertama bapak tidak bisa menjadi qudwah. Itu. Waktu mendengar adzan, Yosef mainan game, mainan HP gitu, ya. Kemudian yang kedua, seorang bapak meninggalkan posisinya sebagai bapak, itu sebagai kepala rumah tangga. Qawwamuna 'alan nisa itu ditinggal. Kalau di Sidoarjo mungkin hari-harinya itu dihabiskan mancing, ya. Itu. Gimana mau jadi qudwah di kewajibannya itu ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang pertama tidak saya jadikan qudwah, yang kedua meninggalkan kewajibannya, kewajiban terhadap keluarganya, ya. Kemudian yang ketiga kalah dengan dominasi istrinya, ya, dia lemah itu dalam keluarga. Yang keempat selalu bertikai, ya, bertengkar dengan istrinya gitu, ya, dan itu dilihat anak merekam tiap hari itu berkelahi, bertengkar, ya. Kemudian kadang-kadang terjadi kekerasan, ya. Mungkin istrinya dipukuli, ya, itu, ya. Dan itu anaknya melihat. Kemudian berikutnya istrinya tidak taat atau nusus, ya, keluar dari ketaatan kepada suami. Udah, itu jadi keluarga yang broken. Nah, maka di sini menjadi uswah, ya, hasanah. Kita mengikuti bagaimana Nabi itu memang manusia yang dididik oleh Allah langsung menjadi orang yang paripurna, insan kamil, ya. Jadi dimanapun dia bisa jadi contoh bagaimana ia di dalam keluarganya, bagaimana ia ketika berperang, bagaimana ketika menjadi imam masjid, ya, bagaimana ketika di masjid, ya, semuanya bisa menjadi Rasulullah uswatun hasanah. Yaitu kita mencontoh seperti itu. Oleh karenanya kita berkewajiban untuk beradab kepadanya, dan ini kepada hakim yang ini diwajibkan oleh syara', ya, dan ditetapkan oleh akal kita juga menjangkau bahwa orang-orang itu memang harus dimuliakan, sopan kepada mereka, wa yahkumu fi mantiqis salim. Dalam secara logika, ya, kita juga harus beradab kepada mereka-mereka ini. Kemudian yang keempat, anallah ta'ala qad farada mahabbatuhu ala lisani. Allah telah mewajibkan kita untuk mencintainya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti orang itu akan dihimpun bersama orang yang dicintai.
almar'u ma'aman ahabbah gitu. Sama dengan roh kita, ar-ruhu junudun mujannadah. Sampean ya kalau di Taiwan misalnya meskipun asalnya nggak kenal, itu kalau sama-sama muyulnya ya itu akan bertemu. Sama contoh seperti begini, biasanya ibu-ibu ya yang biasanya seneng ngerumpi gitu ya, nah itu ketika umroh atau haji misalnya, terus mereka ketemu komunitas wanita yang pada senengi seperti itu bisa ngumpul gitu. Roh kita juga begitu, ketika kita tidur roh kita akan ketemu dengan roh-roh yang sejenis. Makanya ada ungkapan burung itu akan hinggap di dahan dengan burung yang sejenis gitu. Coba sama perhatikan ketika ada burung di Taiwan, ada burung apa yang banyak gitu, dia akan hinggap di dahan itu dengan burung yang sama. Nggak mungkin dengan berbeda-beda. Kalau misalnya burung merpati ya sama merpati, burung emprit ya pada emprite yang begitu. Nggak mungkin campur dengan yang lain. Nah, seperti itu manusia juga begitu. Makanya kadang kemana-mana sampai Taiwan ya ngumpul wong Jawa gitu ya. Itu memang seperti itu ininya. Makanya almar'u ma'aman ahabbah. Maka kita harus memilih siapa-siapa yang harus kita cintai. Kalau Nabi SAW menyampaikan di sini dengan lidahnya sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Wa man wajabat mahabbatuhu wajabal adabu iza'ahu wa lazima ta'addub ma'ahu. Waladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan kalian, salah satu di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai padanya daripada waladihi, anaknya, wawalidihi, bapaknya, wanasi ajma'in, dan semua manusia. Jadi harus menjadi prioritas itu kecintaan kepada Nabi SAW. Terus bagaimana kita supaya bisa mencintainya? Ya harus sering-sering membaca sirahnya. Bagaimana kasih sayang Nabi itu kepada umatnya ya. Yang seperti yang pernah dikisahkan, malaikat Jibril memberitahu Nabi bahwa nanti umat-umat nabi-nabi terdahulu itu ada yang beberapa saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka, ada yang separuh, ada yang seperempat itu dari umatnya. Kemudian Nabi bertanya, terus umatku bagaimana? Ternyata Jibril tidak tega untuk menyampaikannya. Kemudian karena didesak, ia pun menyampaikan bahwa ya umatmu juga sebagian nanti ada yang mampir ke neraka. Itu langsung Nabi pingsan. Sangat karena kesedihannya. Lalu nangis itu sampai keluar rumah itu hanya untuk sholat. Lalu nangis lagi sujud pada Allah ya. Agar umatnya diselamatkan. Itu begitu cintanya kepada umatnya. Nah, maka di sini kita tentu harus hati-hati ketika menghukumi seseorang ya. Sekarang kan biasanya kadang orang gampang menghukumi, oh ini neraka, ini ahli bid'ah, ini kafir misalnya. Apalagi itu menggunakan hadis-hadis Nabi. Padahal Nabi SAW saking cintanya kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu masuk neraka. Masa kemudian kita bukan siapa-siapa terus menghukumi ya, menghukumi orang lain ahli neraka dan lain sebagainya. Tentu itu tidak elok ya. Nabi saja itu berharap jangan sampai umatnya itu masuk neraka. Maka
Yang kita tuntut adalah kita minta supaya mereka dapat hidayah, bukan malah menjerumuskan, mendoakannya masuk neraka ya gitu. Waladi nafsi biyadihi. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah mengatakan, aku mencintaimu wahai Rasul setelah aku mencintai diriku. Kata Nabi SAW, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar. Kemudian ia mengatakan, kalau begitu aku mencintaimu daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, ya sekarang ini wahai Umar. Nah, itu. Jadi ketika orang yang wajib kita cintai, maka sudah otomatis kita wajib beradab kepadanya. Walazima ta'addub ma'hu. Ya siapapun, setelah kita mencintai Nabi SAW, maka kita harus beradab kepadanya. Orang-orang yang melecehkan, yang menghina, ya itu karena mereka tidak cinta. Nggak mungkin orang itu mencintai seseorang terus orang itu dilecehkan, kan nggak mungkin. Gitu. Mesti dijaga. Bahkan mungkin dia rela berkorban demi yang dicintainya. Nah begitu pula kita terhadap Nabi SAW, karena kecintaan kita maka kita wajib membela kehormatannya, menyebarkan sunnahnya, ya, menghidupkan sunnahnya, seperti itu. Itu diantara beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya perbanyaklah membaca sirah, ya, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau malas baca ya bisa lihat film-film ya yang dibuat yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mahtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq. Ya, Allah mengkhususkan ya kepada Nabi SAW keindahan akhlak dan khalqi wal khuluq. Khalqi itu penciptaannya. Nabi SAW diciptakan dengan bentuk yang ideal, wajahnya yang ganteng ya gitu ya. Itu penciptaan, dan kemudian yang lebih dari itu akhlaknya. Wa ma habbahu bihi min kamalin nafsi wa dzat fa huwa ajmal makhluk wa akmaluhu alal itlaq. Jadi Allah sudah menciptakan yang terbaik dan diberikan akhlak yang baik. Waman kana hadza haluhu kaifa la yajibu ta'addub ma'hu. Kalau demikian keadaannya, bagaimana kita tidak beradab kepadanya. Hadi ba'du wajibat al-adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ira katsirun walakin kaifa yakunul adabu da yakunu hadza ma yanbaghi an yu'lam. Di sini itu beberapa kewajiban kita beradab kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adab hal-hal yang lain, akan tetapi yang penting adalah bagaimana kita beradab kepadanya. Ini ada banyak ini. Kita baca cepat ya. Yang pertama, bitaatihi wa ikna'i asarihi, iktifai aksarihi, wa tarsumu khutahu fi jami'i masaliki dunya wa din. Yaitu mentaatinya dan mengikuti jejaknya sehingga tergambar dalam langkah-langkah kita, baik itu urusan menitih dunia maupun akhirat maupun agama, dunia wa din, ya. Yang pertama. Kemudian ini secara real adabnya itu bagaimana ya, ini taat kepadanya dan mengikuti jejaknya. Itu bagaimana kita mengikuti jejak kalau kita tidak tahu sirahnya, maka kita wajib membaca sirahnya. Bagaimana kita mau ingin bermimpi kepada Nabi kalau kita sendiri tidak tahu sifat-sifat Nabi, ya. Nah, bagaimana tahu sifat Nabi? Ya harus membaca sirahnya. Kemudian yang kedua, alla yuqaddima ala hubbihi wa tauqirihi wa ta'dimi hubba makhluqin au tauqirihi au ta'dimahu kainan man kana. Yang kedua,
La yuqaddimu, tidak mendahulukan kecintaan itu ala hubbihi wa tauqirihi, tidak mendahulukan selain Nabi SAW. Jadi yang didahulukan adalah kecintaan kepada Nabi dan kemudian kepada makhluk yang lain. Pada dirinya, bahkan kepada dirinya, pada orang tuanya, pada anaknya, pada keluarganya, yaitu pada cintaan kepada Nabi harus didahulukan. Kemudian yang ketiga, mualah makana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi, mencintai orang-orang yang dicintainya. Nah, kita mencintai para sahabatnya, mencintai keluarganya, ya, dan memusuhi orang yang dimusuhinya. Misalnya kalau Nabi SAW memusuhi setan, ya kita harus memusuhinya. Jangan malah kita berteman dengan setan, ya. Kalau di sini ya banyak sekali model-model makanan itu yang berbau-bau setan itu ya. Atau di Taiwan ada enggak seperti itu ya. Ini bagian dari berkasih sayang ya dengan simbol-simbol setan. Padahal kita disuruh menjauhi. Inna syaitana lakum atuwan fattakhidhu atuwa. Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Ya. Bukan malah menjadi teman. Gitu ya. Waridho bima kana yardho bihi, dan rela ya, merelakan apa yang beliau relakan, wal ghadab, dan murka, marah dengan apa yang ia pun murka. Misalnya ketika simbol-simbol agama dihinakan ya. Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya ya. Yang biasanya itu Allah dan kitab dan Rasul yang dihinakan, apa itu digambar karikatur dan lain sebagainya ya. Itu intinya. Yang ketiga adalah mencintai siapa yang orang-orang yang dicintai dan memusuhi yang dimusuhi ya, dan rela ridho terhadap apa yang ia pun ridho dan marah ketika ia Nabi marah kepadanya. Nabi itu tidak akan marah kecuali ketika simbol-simbol agama itu dihinakan ya. Itu baru marah. Lalu untuk pribadinya Nabi enggak marah. Kemudian yang keempat, ijlalu ismihi wa tauqirihi inda dzikrih, yang memuliakan namanya ketika namanya disebut. Ya, kita langsung sallallahu wassalatu wassalamu alaihi, kita langsung bersalawat ya. Istiqdamahu wa taqdiru sama ilihi wa fadailih, mengagungkan ya, takdir itu menghormati sesuai kedudukannya, wasama ilihi wa fadailihi, kemuliaan karena kemuliaan-muliaannya. Yang kelima, tasdiku fi kulli ma akhbaroh, mempercayai semua apa yang diberitakan, min amriddin, baik dalam urusan agama maupun dunia. Urusan dunia itu biasa disebut nubuat ya. Hal-hal yang pernah disampaikan oleh Nabi yang kemudian baru terpecahkan ya di abad modern. Contoh misalnya ketika Nabi memerintahkan untuk menenggelamkan lalat ketika lalat itu berada di minuman kita misalnya, kemudian suruh membuang. Nabi mengatakan karena di salah satu sayapnya itu ada penawar dan salah satu ada penyakit. Ya. Itu baru dipecahkan di abad modern. Yang dulu-dulu itu yang menganggap perawi hadis itu gila ya, Abu Hurairah itu gila, nggak ngerti misalnya. Tapi ketika didapati maka itulah nubuat ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu contoh. Wasa'nil ghaibi, dan urusan-urusan ghaib ya. Karena ghaib ini kita tidak bisa pakai logika ya, harus pakai iman selama itu wahyu yang disampaikan pada Nabi, karena Nabi SAW itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik itu yang
ada dalam Al-Quran maupun yang ada di hadis-hadis Nabi dari ucapan-ucapan Nabi fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ketika bicara tentang gaib, yaitu kita meyakini saja apa yang disampaikan tasdikuh, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya, wa idharu syariati, dan memunculkan syariat-syariatnya, bukan tidak malu melaksanakan syariat, wa iblahu ta'watihi, dan menyampaikan dakwahnya dimanapun kita berada, wa infadu wasoyahu, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Di antara wasiatnya apa? Istausu bin nisa'i khaira, ya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Ya. Makanya ini ketika ada masalah gitu ya dengan perselisihan dengan istri, maka ingat wasiat Nabi. Istausu bin nisa'i khaira, itu diucapkan hajatil wada, diucapkan dan diucapkan lagi ketika menjelang sakaratul maut, ya. Saking memuliakannya perempuan. Jadi melaksanakan, mengamalkan wasiatnya, yaitu di antaranya istausu bin nisa'i khaira. Kemudian yang ketujuh, hifdzus saut inda qabri, menjaga suara, ya, ketika kita berada di kuburan Nabi. Barangkali nanti ya semoga dimudahkan bisa umroh, berkunjung ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi masjidihi, di masjidnya, liman akramahullahu biziarati, bagi siapa yang dimuliakan oleh Allah bisa berziarah padanya. Di sebelahnya itu ada tempat yang berjubel, biasanya rebutan, itu namanya raudhah, ya. Kemudian wasarrafahu bil wuqufi ala qabri, dan memuliakannya ketika berdiri di atas kuburnya, ya. Tapi kita ya nggak bisa di atas kuburnya, ya di depannya, ya. Siapapun nggak bisa masuk ke kuburan Nabi SAW. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, hubus solihin, mencintai orang-orang solih, wa muwalatihim bihubbihi, ya, menjadikan wali-wali bagi mereka karena kecintaan, wa buhdul fasikin, dan membenci orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan, wa mu'adatihim bi buhdihi, dan kita memusuhi mereka karena kemurkaannya. Ini sama dengan yang tadi, mencintai apa yang dicintai, yang membenci apa yang dibenci. Nah, yang dibenci ini perilakunya, ya, bukan orangnya kita harapkan untuk kita doakan agar mendapatkan hidayah. Hadihi ba'du madahiril adab ma'a Rasulullah SAW. Ini adalah fenomena adab, ya, bersama Nabi SAW. Wal muslim yajtahidu daiman, harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas tadi secara penuh, secara sempurna, dan menjaga alaiha tamah, dan menjaganya agar terus istiqomah. It kamaluhu mauqufun alaiha wa sa'adatuhu manutatun biha. Karena dengan kita melaksanakan adab tadi itu, mencintainya dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, ya. Jadi dari rasa cinta itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, wa mas'ulullahi jalla jalla an yuwafiqona li ta'addubi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beradab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min atba'ihi, semoga kita dijadikan sebagai pengikut-pengikutnya dan penolong-penolongnya. Wa sayyatihi wa an yarzuqana ta'atahu, dan semoga kita diberikan rezeki bisa mentaatina, wala yahrimna, dan kita tidak diharamkan dari syafaatnya. Allahumma amin. Sampai di situ. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya.
Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Dari teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz. Silahkan. Silahkan raise hand. Oke. Silahkan Mas Nurhuda Hasmar. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz terkait salawat kepada Rasulullah SAW yang kalau misalnya kita baca salawat itu kan yang pada saat kita di akhir tahiyat itu Ustadz yang panjang ya. Nah kemudian kalau misalnya ke sehari-hari itu kan memang juga dianjurkan untuk salawat terutama pada hari Jumat itu. Nah itu apakah misalnya cukup kita misalnya Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah mencukupi atau misalnya memang lebih afdal ketika kita membaca sholawat yang lengkap seperti pada saat kita sholat itu Ustaz. Karena kan kalau cari di internet itu banyak sekali jenis-jenis sholawat ya Ustaz. Dan kemudian apakah ada sholawat yang sebenarnya tidak dianjurkan gitu. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jadi memang kalau sholawat itu yang mutafak alaihi ya, yang sudah disepakati yaitu sholawat Ibrahimiyah, itu yang paling sempurna. Jadi kalau pertanyaannya cukup enggak, ya cukup ya enggak apa-apa, Allahumma sholli ala atau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan banyak sekali sholawat-sholawat itu, hanya saja yang jadi catatan menurut saya pribadi itu yang terlalu berlebihan, itu yang sholawat sholawat apa namanya, nariyah, yang disebutkan anta nurun fauqa nuri, yaitu terlalu berlebihan. Tapi yang insya Allah yang lain-lain kayak sholawat busro, sholawat tibi itu tidak ada masalah ya. Banyak sekali memang sholawat. Intinya adalah niat ya, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu ya. Jadi memang yang disepakati yang kita baca dalam sholat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain-lain itu memang dikarang oleh para ulama. Tapi saya dengar mereka juga bermimpi ketemu Nabi dan diajari itu. Alam. Diajari sholawat-sholawat seperti itu. Dan memang ya artinya ya bagus ya, tidak masalah. Setelah sholawat ya, kemudian di belakangnya itu ada doa-doa sebenarnya. Kayak seperti sholawat busro itu biasanya sholawat disenandungkan ketika mendapat kemenangan, namanya juga busro. Kemudian ada doa kepada guru, kepada anak-anak, kepada murid-murid ya, di dunia dan akhirat ya, itu. Mungkin begitu insya Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Masih kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Kalau tidak ada, mungkin saya izin bertanya Pak Ustadz. Terkait kecintaan Rasulullah. Kadang kan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, kadang karena sudah pernah mendengar cerita tentang ciri-ciri Rasulullah yang memiliki rambut sebahu dan lain sebagainya, itu jadi terbersit pikiran membayangkan bagaimana rupa Rasulullah. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Dan kalau misalnya tidak diperbolehkan, bagaimana cara mengingat Rasulullah tanpa harus membayangkan hal-hal seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, karena itu diceritakan ya, tidak apa-apa membayangkan itu. Karena memang hadisnya kan itu diceritakan seperti yang diceritakan paling lengkap itu yang oleh Ummu Ma'bad ya. Itu bagaimana ciri fisiknya Nabi. Tidak apa-apa, itu sebagian dari kita supaya bisa membayangkan. Beda dengan ketika ceritanya membayangkan Allah, nah itu yang beda. Karena Nabi kan ya makhluk, ya, ciptaan kan memang sudah
disifati, bagaimana hidungnya, bagaimana pundaknya, jalannya bagaimana ya. Syukur-syukur kemudian kita bisa mengikutinya, yang bisa dicontoh. Kayak jalannya Nabi ya, itu seperti orang turun dari tetangga misalnya ya. Sebagai bentuk jalannya orang yang optimis ya, gitu. Tidak ada masalah gitu. Karena memang disifati kan. Nggih. Supaya menambah kekhusyuan ya. Nggak boleh digambar ya, karena nggak ada gambarnya. Oh, nggih. Nggih, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mas Darori mungkin, silahkan Mas Darori. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz, kan ada di, kalau saya tidak salah, di hadis arba'in bahwa kita dilarang ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Bisa saja kita menyebarkan sebuah hadis do'if, itu kan berarti seakan kita berdusta bahwa ini pernah disampaikan Rasulullah gitu Ustaz. Nah, permasalahannya kita ini kadang ingin menyampaikan apa yang sudah kita pernah dengar gitu Ustaz. Tapi tidak memiliki kemampuan untuk memastikan gitu Ustaz, apakah ini sahih ataupun dhaif gitu. Kadang ya kita, karena ini baik, dirasa baik ya akhirnya kita sampaikan, misal kayak fadilah ini dan sebagainya. Kalau baca ini 1000 kali nanti seperti ini gitu Ustaz. Nah, itu kita orang awam itu sebaiknya seperti apa Ustaz? Apakah kita berhati-hatinya itu seperti apa gitu biar tidak termasuk ancaman yang berdusta atas nama Rasul gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu yang tidak boleh itu hadis maudhu, palsu ya. Palsu. Dan itu banyak memang yang dipakai para trainer untuk memunculkan menimbulkan semangat. Makanya kita lebih baik berhati-hati. Kalau dhaif sendiri masih dibolehkan lah, yang berkaitan dengan fadha'il amal, keutamaan amal. Dan cara terbaik kalau nggak punya kemampuan ya tanya. Seperti saya punya kawan trainer pendidikan ya, itu biasanya kalau mau menyampaikan nemu hadis itu ditanyakan, Ustaz ini hadisnya bener hadis dah ini itu. Nanti saya bantu nyarikan ya. Bukan ini akhirnya kalau gitu nggak saya pakai Ustaz. Padahal kadang orang yang tokoh-tokoh juga kadang menyinggung hadis-hadis seperti itu. Tapi itu kan bukan jadi alasan, karena memang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'atahu minan nar. Ini diartikan barang siapa yang berdusta atas namaku disengaja ya, muta'ammidan, maka bersiap-siaplah tempatnya adalah di neraka. Mungkin kalau kita ya nggak termasuk disengaja karena nggak tahu, tapi untuk menutup ketidaktahuan kita itu kita harus tasabut ya. Nah, kita kan nggak memang trennya sekarang itu dapat apa kok kelihatan bagus, share gitu ya. Makanya kita harus mengecek dulu ya, bagaimana ngeceknya, minimal ya kita tanya kepada ahlinya kalau kita nggak tahu. Jangan sampai kemudian itu barang palsu, kemudian kita ikut menyebarkannya atas nama Nabi gitu. Lebih baik kita hati-hati. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau memang kita ragu ya jangan sebut hadis ya, yaitu kata-kata mutiara atau apa gitu ya misalnya. Kayak itu ucapan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, itu sebenarnya bukan hadis, itu kata-kata hikmah ya. Tapi orang kadang kemudian menyebutkan adabani rabbi, aku telah dididik ya, diberi adab, diajarkan sopan santun oleh Tuhanku, maka fa ahsana ta'dibi ya, maka baguslah adabku. Itu bukan hadis ya, tapi kata-kata mutiara. Itu contoh. Jadi kalau memang ragu ini ya jangan sebut hadis itu.
Enggak apa-apa kalau memang bukan hadis, hal yang bisa menarik, kata-kata hikmah kan banyak, enggak ada masalah. Masalahnya ketika nyinggung qala Rasulullah ya, Rasul bersabda ya, itu yang masalah di situ. Kalau selama itu enggak pakai terdapat dalam asar misalnya. Asar kan banyak. Kecuali kalau asar dari Nabi berarti hadis. Kalau kita tidak tahu ini hadis itu kan ada sahih, hasan, dhaif. Kalau dhaif itu para ulama masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i masih membolehkan itu di fadhailul a'mal ya, utama-utama amal, tapi dengan syarat dhaifnya itu tidak terlalu. Kemudian dhaifnya itu bermuara kepada suatu yang sahih ya. Contoh misalnya dulu ketika saya menikah itu mendapat buku ya dari KUA itu, bukunya itu ada hadis arbaun min sa'adatil mar'i ya. An yakuna zaujatuhu sholihah wa an yakuna khulata'uhu as-solihun wa an yakuna abna'uhu auladuhu abrara wa an yakuna rizquhu fi baladih, rawahu Tabrani ya. Itu secara sanad itu dhaif ya. Tetapi secara makna itu benar itu. Orang akan bahagia karena dengan 4 hal. Yang pertama istrinya solihah, yang kedua sahabat-sahabatnya itu teman-temannya orang-orang solih, yang ketiga anak-anaknya itu berbakti, yang keempat rezekinya itu ada di negerinya, artinya ia cari menjemput rezeki itu tidak harus jauh meninggalkan keluarganya, sehingga keluarganya tidak kehilangan sosok ayah, sosok kepala rumah tangga. Itu secara sanad lemah itu. Tapi secara makna itu ada hadis-hadis yang modelnya menyampaikan seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Itu nggih. Nggih, jazakallah. Okay. Karena waktu yang sudah cukup sudah berada di penghujung waktu, mungkin sesi tanya jawab saya tutup sekarang, dan kami memohon kepada Pak Ustadz untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa ansurna al-qaumil kafirin. Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini sudah kita selesaikan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Farih atas materi yang disampaikan. Saya selaku MC pada malam hari ini mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.